Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan motor Suzuki Spin ya. Datang ke sini dengan kondisi kaliper rem depan ini ya sudah dilepas ya. Katanya di jalan itu ngunci ya atau gancet ya, sehingga motornya nggak bisa jalan, akhirnya dilepas saja ya. Sebenarnya nggak perlu dilepas ya, cuma dibuang anginnya olinya saja atau minyak remnya juga sudah bisa ya, tapi ini sudah dilepas ya. Kendalanya biasanya itu sudah kotor atau seal pistonnya itu sudah mengembang ya, karena sudah termakan umur ya teman-teman. Nanti kita bersihkan dulu ya. Dan juga di sini ya sudah terjadi kebocoran ya, sampai berkarat ya, nggak mau balik juga pistonnya ya. Ini permasalahannya ada dua ya, di master rem dan di kalipernya. Kita akan bersihkan bagian kalipernya dulu ya teman-teman. Kita lepas dulu kampasnya. Kalau sudah tipis diganti ya, kalau masih tebal dan masih rata bisa dipakai kembali ya teman-teman. Kenapa piston itu nggak mau balik ya? Sudah banyak sekali ya lumpurnya teman-teman tuh. Sebelum dicuci dengan bensin kita lepas dulu sealnya ya. Yang paling luar itu adalah seal debu, dan bagian dalam itu adalah seal olinya ya, lebih tebal daripada yang di luar ya. Sudah kotor sekali ya lumpurnya ini. Bersihkan juga pistonnya ya. Biar gerakannya lancar ini ya, harus hilang ini ya. Ini adalah residu karet-karet seal ya, dan juga karat. Bisa kita gosok dengan lap ya.
Setelah dibersihkan, kita pasang kembali silnya ya teman-teman. Pasang dulu sil olinya ya, dan kemudian sil debunya ya. Jika sil debu sudah mengembang ya, bisa kita amplas di bagian luarnya ya, atau kita buang saja ya, nggak usah dipakai, juga tidak mempengaruhi fungsi ya. Kalau sil debu udah mengembang itu piston akan kembalinya semakin berat ya. Pastikan lubang-lubang di bautnya itu tidak ada yang tersumbat ya teman-teman. Jangan lupa dikasih vet dulu ya sebelum dipasang. Pastikan gerakannya ringan ya. Harus bisa bergerak seperti ini ya, mengikuti piringan jika sudah bergelombang ya, sehingga tidak mengunci. Lanjut, kita akan mengganti seal master rem yang sudah rusak ya teman-teman. Kita bongkar dulu baut handle remnya ya, biasanya menggunakan kunci 10 ya. Saya tahan pakai tang ya. Sudah sangat berkarat ya. Kita cukil bagian piston masternya ya. Sudah sangat berkarat ya. Ini akan sedikit lebih susah ya bila nanti dalam melepas snap ringnya itu patah. Tidak begitu jelas ya teman-teman, terlalu gelap ini. Sudah terlepas ya, tapi pistonnya nggak mau keluar ya karena sudah macet. Ditarik pakai tang juga susah ya. Karena silnya sudah mengembang ya, jadi dia itu susah buat keluar ya. Lanjut, lepaskan tutup master remnya ya. Gunakan mata ketrok PH2 ya, atau yang ujungnya runcing ya. Jangan lupa dipukul dulu ya. Jika obeng plusnya itu tidak sesuai ya, nanti akan bisa merusak bautnya ya, dan itu akan menjadi makin susah saja ya karena sudah rusak alurnya. Masih ada minyak rem sedikit ya, jadi dalamnya enggak berkarat ya teman-teman. Bersihkan lubangnya ya, menggunakan kain juga bisa ya. Pastikan juga lubang-lubang di dalam master rem itu tidak tersumbat ya teman-teman, karena di balik penutup ini nih ada lubang yang kecil juga ya. Jika lubang yang kecil tersumbat itu lubangi saja lagi ya dengan jarum. Sepertinya sama dengan
Bit FI ya teman-teman ya, atau kepunyaan Bit juga sama ya. Ini ya modelnya sini, alurnya ini juga sama ya. Sebelum dipasang lumasi dulu silnya dengan minyak rem ya teman-teman. Kita masukkan pelan-pelan ya, jangan sampai silnya sobek, sambil digoyang-goyang ya. Pastikan dia bisa bergerak ya sebelum penguncinya atau ringnya ini dipasang ya. Berarti sudah tidak ada kotoran ya di dalamnya. Gunakan pipa atau kunci 12 ya. Lanjut kita pasang kalipernya ya. Oli masih netes ya, berarti selangnya itu tidak rapat ya. Jangan lupa ringnya ya. Gunakan kunci 12. Sampai kenceng ya, sehingga tidak bocor di ringnya. Kita akan isi minyak remnya dari bawah ya teman-teman. Kemudian kita masukkan pistonnya ya. Jangan sampai ada angin yang ikut ya. Sambil ditekan dan digoyang-goyang ya. Setelah melewati sil, bisa gunakan bantuan tang ya. Sambil diputar-putar sambil ditekan ya. Kita lihat di bagian master remnya ya, apakah oli sudah naik. Oli sudah naik ya teman-teman. Setelah oli naik, baru kita pasang kampas remnya ya. Kencangkan kembali bautnya dengan kunci L5. Jika posisi kampas masih kurang lebar ya, bisa kita cukil menggunakan obeng min atau dengan cukil apa ya. Tapi jangan di tengah kampas yang dicukil ya, di tepi saja ya. Sepertinya sudah cukup lebar ya. Kita pasang kalipernya. Pasang seal piston masternya ya, seal debunya ini maksud saya. Kita kasih vat ya biar nggak berkarat, mudah kemasukan air.
pasang juga handle-nya ya, pasang mur bawahnya juga. Hanya cukup kencang saja ya, jangan terlalu kencang, nanti handle-nya susah untuk bergerak ya. Sudah kencang dan sudah masih ringan ya. Bisa sambil dikocok pelan-pelan teman-teman ya. Pastikan gelembung-gelembungnya itu keluar. Jangan terlalu kencang ya, ngocoknya pelan-pelan saja ya, biarkan gelembung-gelembung itu naik ya, jangan terlalu cepat, nanti gelembung mau naik kita sudah kocok kembali ya. Dan kita tahan handle-nya. Saya akan buang anginnya cukup 1 kali saja ya, karena saya pastikan oli dari bawah itu sudah sampai ke master rem teman-teman. Setelah handle terasa berat ya, kita tambahkan kembali minyak remnya ya. Pasang karetnya dan penutupnya plastik. Kencangkan kembali 2 baut penutup master remnya ya, atau baut penutup minyak rem. Kemudian kita coba ya teman-teman, putar rodanya. Ada sedikit bunyi kasar ya, karena lama nggak dipakai jadi ada banyak karat ya, nanti kita bersihkan pakai amplas. Yang penting sini sudah jadi ya, tinggal dirapikan batok-batoknya. Oke teman-teman, demikianlah cara mengatasi master rem yang gancet ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.